Ya, halo semuanya. Bertemu dengan saya Muhammad Hadi Yudianto dalam topik pembelajaran Internet of Things. Di sini saya tidak akan sendiri karena dibantu dengan Pak Vito Hafiz Cahaya Putra. Kami berdua berasal dari Prodi Computer Science BINUS Bandung. Ya, tanpa berlama-lama, silahkan menyaksikan topik kami. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya dan terus semangat untuk pelajari ilmu pengetahuan ya. Oke, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, di mana materi hari ini kita akan membahas mengenai komponen tambahan pada Arduino, begitu ya. Oke, tunggu sebentar ya. Ya, ini kan share screen. Oke, sip ya, sudah muncul di layar ya. Nah, jadi materi hari ini kita akan mengenai komponen tambahan pada Arduino, gitu ya. Ya, nanti kita juga akan melakukan praktik juga gitu ya, nanti ya di Tinkercad yang kita coba di sebelumnya gitu ya, di simulator Tinkercad. Oke, nah jadi sebelumnya kita udah mencoba LED begitu ya untuk lampu itu sendiri, di mana LED itu merupakan light emitting diode gitu ya, singkatannya adalah salah satu komponen elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya gitu ya. Oke, nah sebelumnya kita juga ada jumper cables, ya. Jumper cables itu guna untuk menghubungkan antara komponen-komponen, baik sensor, aktuator gitu, dengan microcontroller Arduino-nya, gitu ya. Jadi kabel listrik memiliki pin konektor di setiap ujungnya, memungkinkan ya untuk menghubungkan gitu ya, dan microcontroller tanpa perlu melakukan soldering. Nah, selanjutnya sini ada resistor. Resistor ini merupakan komponen yang digunakan untuk mengatur arus listriknya gitu ya. Nah, jadi nanti arus listriknya ini diatur gitu. Nah, di sini ada rekomendasi resistor untuk LED, nilainya itu 270 ohm. Ya, ini yang recommended gitu ya. Kalau misalnya kita bingung untuk menentukannya, gitu ya. Ini udah rekomendasi. Kalau untuk LED dan push button ini bagus 270 ohm. Itu ya untuk rekomendasi resistornya. Oke, nah selanjutnya kita ada breadboard. Nah, breadboard digunakan untuk menyusun komponen-komponen suatu rangkaian agar dapat dihubungkan satu sama lain tanpa menyolder gitu ya. Nah, di sini di breadboard ini ada lintasan gitu ya. Ini ada lintasan, misalnya contoh yang paling atas di ke kanan, ya, yang bawahnya ini warna merah ya, lalu yang bawah warna biru ini ke kanan juga. Ini berarti arti dalam artian terhubung, ya. Dalam baris ini saling terhubung, gitu. Nah, yang bawah juga terhubung. Tapi kalau yang tengah ini terhubungnya vertikal ke bawah. Jadi vertikal ke bawah seperti ini, saling terhubung. Tapi kalau misalkan kita lihat nih, saya coba zoom in, nah segini ya. Kalau misalkan kita lihat yang sebelah kiri ini tidak terhubung ke kanannya ya. Ini juga tidak terhubung ke kanannya. Ini juga sama. Jadi yang kolom 1, 2, 3, 4 ini terpisah semua. Ya. Tapi kalau ke bawahnya ini saling terhubung. Kolom 1 semua terhubung ke bawahnya, ini juga sama ke bawahnya. Di sini ada pembatas, ini terputus ya. Ini ada pembatas ini terputus. Nah, ini beda lagi gitu ya. Ini terhubung, terhubung, terhubung. Oke, selanjutnya ada push button. Nah, push button ini eh, merupakan tombol yang digunakan untuk menyambung atau memutuskan rangkaian listrik dengan cara menekan gitu ya. Nah, tombol tekan akan memberikan input digital itu satu atau nol gitu ya. Berarti antara high atau low, nyala atau mati gitu ya. Nanti hanya ada dua kondisi. Oke, sekarang kita akan coba melakukan simulasinya. Langsung kita gunakan di Tinkercad dulu ya, kita coba. Nah, kamu bisa kalian pause dulu, bisa dicoba dulu. Ini misalkan semacam rangkaiannya gitu ya. Nah, kalian bisa drag and drop saja, misalkan Arduino gitu ya, kan Arduino seperti biasa. Oh, kita perlukan yaitu breadboard gitu ya. Breadboardnya kita perlu. Nah, jujurnya di sini breadboard ada di sini LED. Nah, kita inikan LED-nya di sini ya. Sip. Nah, kita inikan untuk yang resistornya. Nah, resistor kita tadi udah coba di 270 ya, silakan. Nah, di ini kita untuk mengetikkan resistornya gitu ya. Oke, sejujurnya di sebelum juga itu bisa juga ya apabila kalian tidak mengetikkan, tapi itu defaultnya. Nah, kalau kalian udah punya resistensinya boleh diatur di sini. Oke, nah ini kita hubungkan seperti ini aja ya. Nah, sejujurnya kalian mau gini boleh juga gitu ya. Nah, saya ini kan seperti ini gitu ya. Dia bebas boleh.
Nah, sekarang kita ini kan receive ya. Jadi seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba melakukan kode. Seperti biasa kita melakukan yang teks. Continue saja. Oke, kalau sudah kita langsung saja kita definisikan dulu. Oke, ini yang flow-nya. Oke, oke, ini sudah selesai ya. Nah, kita coba di start simulasinya. Area ini, oh ini, di koma ya. Oke, kita coba lagi. Dulu ada salah nggak? Oh, sip ya, aman ya. Sip. Nah, selanjutnya di sini ada serial monitor. Ya, jadi tentunya kita ingin juga ya menampilkan hasil-hasil pendeteksian gitu ya, atau harga aktivitas itu tampil di layar kita gitu. Selanjutnya di sini ada potensiometer. Nah, potensiometer itu sama juga kita bisa memberikan input seperti push button, tapi di sini potensiometer inputnya itu merupakan input analog gitu. Oke, kita akan coba untuk potensiometer. Oke, kurang lebih agak agak mirip gitu ya kalau dengan yang di push button. Itu kita jangan lupa masukkan potensionya juga. Oke, sip ya. Oke, sip. Kita sudah selesai ini. Berarti kita hanya sekarang tinggal melakukan programnya gitu ya. Konstanta gitu ya, in koma. Oke, sip ya. Kalau sudah berarti tinggal dijalankan. Kita coba dulu ya. Oke, tadi posisinya dari nyala ke redup ya. Lalu misalkan kita ingin melihat hasil dari apa perubahannya gitu ya. Ini kita geser ke sini. Kita buka bagian serial monitor. Jadi seperti ini. 255, 255 seperti ini ya. Karena cepat gitu ya. Nah, kita bisa turunkan buat kita pastikan. Nah, sekarang nilainya ada 198 gitu ya. Udah keren, bagus, bagus. Sip. Nah, sekarang Arduino Servo di sini ada servo ya. Jadi servo ini tujuannya itu untuk melakukan kontrol sudut gitu ya, servo ini. Jadi motor servo ini. Di sini kita coba servo gitu ya. Nah, servo sekarang kita bisa membutuhkan satu servo, satu breadboard, dan satu Arduino Uno. Oke, kita coba gunakan. Buat kalian post dulu, kalian screenshot gitu ya. Ya, kurang lebih contohnya seperti ini. Rangkaiannya. Sekarang itu tidak menggunakan lampu gitu ya. Nanti kalian bisa coba di rumah untuk menggunakan nyalakan lampu. Oke. Nah, sekarang kita hanya tinggal melakukan kodenya saja. Silakan di continue. Nah, untuk menggunakan servo, tentunya ada library yang perlu diinputkan, gitu ya. Nah, kalian bisa ketikkan hashtag include. Saya belum definisikan objeknya dulu ya, servo. Oke, sorry ya. Kita start. Sip ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini langsung berubah ya. Ini mungkin posisinya seperti ini aja biar kita lihat perubahannya. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada piezoelectric buzzer gitu ya. Nah, piezoelectric ini gunanya untuk merubah komponen elektronik yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Ini ada buzzer yang saya ya di sini. Oke, ini ya piezoelectric. Untuk ininya dia di vertikal, ini buat ke pin digitalnya. Oke, sangat pas sekali ya dengan ujung. Nah, sekarang kita kode saja itu 7 ya. Eh, 3 ya. Oke, sorry, 3. LED low. Oke, sip. Kita mulai saja. Nah, kira-kira terdengar nggak ininya, suaranya? Dengar ya? Suara pop, 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 pop gitu ya. Nah, itu artinya sukses ya. Jadi lampunya nyala, maka buzzernya ikut nyala juga. Oke, sip. Semoga semua sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa semuanya ya.